Bukan? Betul nggak, saudara? Begitu pula dalam hidup si D dengan si B tadi sudah ada A-nya lagi. Ini kalau cuma mereka saja. Lalu kalau mereka sudah ganti-ganti pasangan sekian banyak. Saudara, mengerikan sekali. Ini yang kita harus tahu. Vina, bukunya masih ada, 24 wajah Willy Billigan. Saudara, di dunia ini baru ditemukan dua pribadi. Satu namanya Sibyl, satu namanya Willy Billigan. Sibyl itu punya 16 kepribadian. Kalau Willy ini punya 24 kepribadian, saudara. Dan ini kisah nyata. Sibyl sudah meninggal, Willy masih hidup di California. Nah, ketika dunia psikologi tidak pernah bisa menjawab bagaimana. Sibyl nggak sengeri Willy, saudara. Willy ini punya 24 kepribadian, termasuk ada anak kecil laki, ada anak kecil perempuan, ada orang Rusia, ada orang Inggris, ada orang Ukraina, ada macam-macam. Nah, waktu kasus Sibyl, itu saya pernah diskusi dengan beberapa psikolog. Saya buktikan lewat Alkitab. Berarti papa mamanya Sibyl ini pezina. Tergantung kuat mana dari orang-orang yang pernah mereka tiduri itu menyatu dalam tubuh mereka. Lalu mereka kawin, entah benar tidak tahu juga, mengandung Sibyl, maka mungkin dari sini 9, dari sininya 5 atau bagaimana, masuk ke anak ini. Nah, terus ketika membaca tahun lalu 24 wajah Billigan, saudara, dalam itu dari bahasa Inggris, The Mind of Willy Billigan. Itu dari bahasa Inggris, orang Amerika. Berarti ini papa mamanya kawin berzina berapa kali. Berarti papa mamanya pernah juga dengan anak-anak kecil. Maka itu ada masuk ke dalam jiwa anak ini. Kasihan sekali. Hanya Alkitab yang bisa menjawab seperti itu. Maka itu dalam konseling pranikah harus dibereskan. Kalau sampai pasangan sebelum menikah pernah hubungan seks, perlu dikuduskan. Dimurnikan kembali roh, jiwa, dan tubuhnya. Roh Kudus dan para malaikat kudus yang bisa mencari kembali roh, jiwa, tubuh orang itu tercecer di mana saja. Untuk dikembalikan utuh. Kalau tidak, akan lahir anak-anak yang aneh. Ini yang kita temukan dalam kitab Kejadian 6. Raksasa-raksasa itu. Yang jelas mereka itu monster terjemahannya. Mengapa bisa lahir monster? Karena Kejadian 6 mengatakan gara-gara kawin campur dan kawin ngawur. Lahir monster, saudara. Anak-anak itu nggak punya roh, jiwa, tubuh yang utuh dari papa mamanya saja. Tapi tercampur karena hasil perzinahan. Jadi kalau Alkitab mengatakan begitu tegas soal seks, harus murni satu dengan satu. Katakan amin. Tidak boleh lebih, ini hancur nanti. Jadi kalau kita melihat kejahatan di mana-mana, saudara, maaf, maka kita tahu itulah anak-anak hasil perzinahan. Karena papa mamanya nggak tahu sudah kawin, cerai, tidur sana sini dengan siapa saja. Lahir anak-anak itu. Dan sekarang mereka memenuhi masyarakat kita. Yang anak-anak itu sendiri nggak pernah tahu aku ini siapa. Karena mereka nggak murni dari papa mamanya saja. Kita harus menyadari ini. Minta Roh Kudus menjelaskan lebih jauh buat kita semuanya. Minta Roh Kudus. Sampaikan kebenaran kepada semua orang di sekitar kita. Dan kalau ada di antara kita pernah salah, mari kita bertobat hari ini. Darah Yesus tetap tersedia menyucikan kita kalau kita mau bertobat. Mari kita menghampiri Dia. Korabakaya sidikiara matakan. Papa, kami gak cuma mendengar, tapi kami kagum firman-Mu itu luar biasa. Dan sekarang tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Kami salah Tuhan, kami salah. Ampuni kami. Pulihkan kami hari ini, pulihkan kami. Sucikan kami Tuhan. Tuhan, Kau ingin dunia ini pulih. Gerejamu adalah satu-satunya agen tunggal yang Kau punya untuk memulihkan bumi ini. Dan kami tahu dari kebenaran ini, kalau seks kembali dikuduskan, bumi akan pulih. Tuhan, secara logika kami sulit mengalahkan roh pelacur besar itu.
Karena mereka sudah begitu merajalela di dunia saat ini. Tuhan, lindungi kami, lindungi anak-anak kami. Kami minta kemurahan-Mu. Yesus, kalau ada di antara kami ayah yang terikat dengan roh percabulan, kalau ada di antara kami yang terbelenggu dengan pornografi, Tuhan, kami berseru kepadamu, tolong kami. Dan urapi kami, lepaskan kami, supaya kami juga bisa menolong saudara kami yang lain. Ketika yang lain saudara berdoa, bergumul, kalau ada di antara saudara, entah jemaat, entah hamba-hamba Tuhan, ingin berdoa, ingin berteriak, ingin apa, lakukan. Dalam keteduhan kita di hadapan Bapa yang baik itu, silakan, boleh di tempat berdoa atau maju ke depan pakai mikrofon ini, terserah. Mari kita membiarkan Roh Kudus malam ini mengoperasi, berbuat apa saja Dia mau atas kita. Jangan nyerah kalah saudara. Yesus Tuhan memberikan kemenangan, Dia sayang kita semuanya. Sebagai suami gereja, Dia enggak rela kita najis. Maka itu Efesus 5 kita pegang, Dia memandikan kita dengan air dan firman, supaya kita suci sebagai mempelainya. Maka itu jangan ada yang nyerah kalah, jangan berkata Tuhan enggak bisa, biar aku begini aja. Jangan saudara, ayo kita bangkit hari ini. Saya merasa ada 1-2 orang yang merasa gagal, saudara, enggak mungkin. Jangan saudara, Bapa sayang kita semua. Dia tidak ingin kita ke neraka karena dosa ini, enggak. Dia memberi kita kemampuan. Jangan memvonis dirimu sendiri. Kasih-Nya kuat mengangkat kita dari lumpur itu. Karena Dia enggak rela kita ke neraka. Ayo bangkit, ayo bangkit. Saya minta seorang hamba Tuhan, entah siapa saja di antara saudara yang akan mewakili kita, mewakili kota ini, mewakili dunia ini untuk berseru sesuatu, silakan maju ke depan. Oh Yesus, Tuhan, kami menangisi kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, patahkan segala kekuatan roh pelacuran di kota ini Tuhan. Hancurkan Tuhan. Sudah terlalu banyak korban. Jemaat-jemaat kami, gereja-gereja kami, anggota-anggota gereja, suami istri dalam hubungan intim satu dengan yang lain sudah kacau balau Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Kuduskanlah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan. Pulihkanlah mereka. Intimasi di antara mereka, pulihkan kembali Tuhan. Dan dihancurkan roh-roh pelacuran di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patahkan mereka Tuhan. Pulihkan kembali. Hamba, walaupun belum lama di kota ini, banyak mendengar dan beberapa konseling dengan hamba-Mu Tuhan. Tolong pulihkan mereka. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Sehingga intimasi keluarga mereka menjadi pulih kembali. Dan intimasi keluarga-keluarga dengan Tuhan pulih kembali. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sukacita, kebahagiaan menjadi orang Kristen, menjadi mempelai wanita dari Tuhan Yesus Kristus menjadi indah kembali di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-hamba Tuhan di kota ini. Perlengkapi Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Daniel akan memperlengkapi banyak hamba-hamba Tuhan. Untuk melakukan satu karya yang mulia, karya yang indah. Bahwa Yesus Kristus mempelai laki-laki itu mengharapkan, menantikan, merindukan kekudusan mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan,
untuk menguduskan kembali gereja-Mu, sehingga kota ini menjadi kudus kembali. Melalui pelayanan, kehadiran gereja-gereja komunitas Indonesia di kota Philadelphia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami percaya apa yang disampaikan hari ini akan terus mengalir melalui anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, melalui hamba-hamba-Mu yang datang pada malam hari ini, melalui gereja-Mu di tempat ini, akan mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Banyak keluarga dipulihkan kembali, banyak suami istri dipulihkan kembali, gereja di kota ini dipulihkan kembali hubungannya dalam kekudusan, dalam intimasi dengan Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja, Suami Gereja, sehingga kami dengan Kristus mengalami intimasi dan kenikmatan persekutuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah syukur kami, doa kami, permohonan kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami minta. Amin.